lagi ada suaranya, ada Tia di sini dan pastinya nggak sendirian ya. Biasa nih kalau Tia nongol jam segini udah pasti di Dokter Tara dong. Gimana nih untuk teman-teman rekan ortopedi, terus buat Taraners juga, sehat ya kabarnya ya? Dan hari ini saya sudah ditemani oleh seorang dokter dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Wey, ini dia, Dokter Ferni. Iya. Teman dong. Makasih Mbak Tia. Oke, selamat siang dok. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Oke, nah dok, ngomong-ngomong hari ini kita bakal ngobrolin soal apa aja sih? Hari ini kita mau ngobrolin soal bibir sumbing. Bibir sumbing? Iya, tapi kita kenalan dulu. Jadi kenalannya bukan cuma sama saya, tapi sama bibir sumbing juga, biar semuanya bisa paham. Tapi saya mau kenalan dulu sama dokternya dong. Boleh, boleh. Dok, nama panjangnya dokter tuh siapa sih? Saya aja yang udah hampir ketemu tiap hari belum tahu nih nama panjangnya siapa. Nama panjangnya ya, Ferni saja. Ferni saja. Ferni saja. Ferni gitu ya dok, nama panjangnya. Oke, terus Iya, bolehlah diimprovisasi. asalnya dari mana dok? Aslinya? Saya aslinya dari Kalimantan Utara, Mbak. Oh, dari Iya. Kalimantan ternyata. Kirain Jogja dok. Kalau dari Jogja itu? Di Jogja itu sekolahnya. Jadi lahirnya di Kalimantan, terus saya sekolahnya di Jogja. Pindah-pindah ya dok ya? Iya, lumayan ya. Ngomong-ngomong di RSUP sendiri udah berapa lama dok? Di RSOP saya 1 semester, 6 bulan ini. Udah 6 bulan. Iya, 6 bulan. Nah di sini kita siang hari ini mau ngebahas seputar bibir sumbing ya dok ya. Iya, benar. Nah bibir sumbing ini kan kayaknya kalau apa namanya dari orang yang tahu gitu kan, orang yang sering orang dengar gitu kan, bibir sumbing tuh karena ini karena itu gitu ya. Takutnya nanti malah salah-salah. Jadi kita tanya ke ahlinya aja. Iya dok. Apa sih itu bibir sumbing? Sebelumnya saya menyampaikan dulu ya Mbak ya, saya kan masih dokter umum. Sebenarnya memang bukan di keahlian saya. Ini keahliannya nanti ke dokter spesialis bedah plastik ya utamanya. Akan tetapi karena di sini saya juga cukup banyak mengikuti kasus-kasus bedah plastik dan juga kita juga sempat punya program bakti sosial untuk bibir sumbing ini. Jadi ya saya mau membantu untuk menyampaikan beberapa hal supaya teman-teman yang mendengarkan ini bisa lebih paham lagi, seperti itu ya Mbak ya. Oke, sekarang kita tadi pertanyaannya apa itu bibir sumbing ya Mbak ya. Jadi sumbing bibir atau langit-langit mulut itu adalah suatu kelainan bawaan ya. Kalau di medis biasanya disebutnya kongenital. Jadi sudah ada sejak lahir. Kondisi ini menyebabkan terdapatnya celah pada bibir atas ya, biasanya disertai sampai dengan ke langit-langit mulut juga. Jadi akan menimbulkan ada hubungan langsung antara hidung dan mulut seperti itu. Terus kalau untuk kejadiannya, sebenarnya untuk bibir sumbing ini seberapa sering terjadi sih dok? Iya, kalau kita bicara tentang kejadian insidensi ya, kita bisa lihat dari beberapa hal ya. Yang pertama ras ya Mbak. Kalau ras yang insidensinya paling besar itu pada Asia ya, biasanya 1 sampai 2 kelahiran ya, 1 sampai 2 orang bayi per 1000 setiap 1000 kelahiran hidup. Kalau pada ras Kaukasia lebih sedikit ya, 1 dari 1000, dan kalau pada orang kulit putih di barat sana atau Afrika Amerika itu ya 1 dari 500 kelahiran hidup seperti itu. Di Indonesia sendiri biasanya secara rata-rata sih 1 dari 1000 kelahiran hidup ya. Kalau di Indonesia sendiri ya dok ya? cukup banyak, iya masih Tapi banyak. kalau untuk gender sendiri itu pengaruh nggak sih dok? Atau mungkin kayak misal nih sebagian besar penderita bibir sumbing ternyata cewek atau cowok gitu dok? Iya, kalau dilihat dari sisi gender memang berbeda ya Mbak. Kan tadi saya sempat menyampaikan di awal ada sumbing bibir saja, ada sumbing bibir sampai dengan ke langit-langit mulut. Nah, pada pria itu lebih banyak kejadiannya untuk yang konflik dari bibir sampai ke langit-langit mulut. Tapi pada wanita lebih banyak sumbing di langit-langit saja seperti itu. Kemudian kalau letak terjadinya, kadang kalau pernah lihat ya pasien yang sumbing itu ada yang 1 sisi, ada yang 2 sisi.
Nah, yang di satu sisi aja atau biasa disebut unilateral itu 9 kali lebih banyak kejadiannya daripada yang di kedua sisi, seperti itu. Terus sisi kiri lebih banyak daripada sisi kanan kejadiannya, seperti itu. Kemudian untuk sumbing yang lengkap ya, dari bibir sampai dengan langit-langit mulut itu biasanya kejadiannya kalau kita hitung dari misalnya 100 pasien ya, dari 100% itu 46% jumlahnya. Iya, cukup banyak. Kalau yang hanya sumbing langit-langit saja 33%, sekitarnya kurang lebih. Terus untuk sumbing yang bibir saja itu sekitar 21%. Jadi memang paling banyak masih pada sumbing yang lengkap dari bibir sampai dengan langit-langit mulut, seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong gimana sih kok bisa terjadi gitu ada bibir sumbing? Ya, kalau kita bicara mengenai terjadinya bibir sumbing ya, kita pasti membicarakan tentang embriologi atau ilmu tentang perkembangan janin. Kenapa? Karena seperti yang di awal saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah cacat lahir, jadi lahir sudah ada, berarti kan kejadiannya di dalam ya, bukan di luar gitu. Nah, pada minggu 4 sampai ke 8 itu adalah kehamilan ya, minggu ke-4 sampai dengan ke-8 kehamilan ya, berarti ada di trimester pertama. Itu adalah waktunya terjadi perkembangan wajah dan bibir atas dari janin ya. Biasanya pada minggu ke-10 itu sudah terbentuk wajah sempurna, sudah seperti manusia ya. Nah, perkembangan langit-langit mulut sendiri antara minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-11. Berarti kalau terjadi celah ya pada bibir atau sampai dengan ke langit-langit mulut, berarti ada gangguan paling tidak pada perkembangan pada minggu ke-4 sampai dengan 8 ya, seperti itu. Kalau ditanya lagi selanjutnya misalnya penyebabnya kok bisa sampai ada celah gitu loh ya, kan tadi maksudnya Mbak ya, kok bisa bercelah sih wajahnya gitu. Nah, karena kalau teman-teman sekalian pernah melihat ya bentuk dari embrio atau janin ya, itu kan bentuknya itu seperti ada matanya di pinggir-pinggir ya, agak bingung untuk memikirkannya. Nah, kalau saya secara praktisnya gini, di wajah kita ini kan ada organ yang sepasang, ada organ yang hanya satu di tengah, ya kan? Nah, itu bermulanya dari penyatuan. Nah, jadi ini masalah di penyatuannya. Yang semulanya ada di pinggir-pinggir ya, biasanya dibilangnya tonjolan-tonjolan itu, mata dari pinggir menyatu jadi ke tengah. Ya, hidung yang tonjolannya ada di pinggir menyatu ke tengah. Begitu pula dengan bibir yang atas. Nah, sehingga kalau misalnya penyatuannya itu tidak sempurna, akhirnya ada celah di situ, seperti itu. Itu salah satu penyebabnya. Iya, perkembangannya gitu. Kalau penyebab, nanti berarti kita bicara tentang etiologi. Nah, penyebabnya apa? Kalau penyebab itu belum ada yang benar-benar pasti sebenarnya, Mbak. Tapi ada hal-hal yang beresiko menyebabkan. Nah, biasanya kita sebut dengan faktor risiko gitu ya. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah ya. Ada yang tidak bisa dikendalikan, ada yang bisa dikendalikan. Nah, yang tidak bisa diubah itu misalnya genetik. Genetik, iya, ada pengaruhnya Mbak. Meskipun nggak sampai yang heboh 50% seperti itu, tapi ada pengaruhnya. Misalnya ya, orang tuanya ada yang punya riwayat bibir sumbing atau sumbing pada langit-langit mulut. Nah, nanti anaknya juga ada risiko. Atau misalnya anak kedua nih, kakaknya ada sumbing pada bibir atau langit-langit mulut. Nah, risiko pada adiknya nanti akan lebih besar gitu, sekitar 14% paling banyak lah kalau saya lihat di UNI, nggak sampai kayak 25-50% kayak SM gitu, tapi kan ada risiko seperti itu ya. Kalau untuk riwayat penyakit keluarga itu ada pengaruhnya juga nggak? Oh ya ada, salah satunya tadi ya riwayat sumbing, terus yang kedua misalnya ras ya, tadi yang di awal kita sebutkan ya, yang lebih banyak insidensinya. Kemudian riwayat penyakit misalnya orang tua ada sakit diabetes yang tidak terkontrol atau ada riwayat sakit lain. Sebenarnya pada banyak sekali, nggak hanya pada sumbing ya Mbak, ada pada banyak sekali kasus kelainan kongenital atau kelainan cacat bawaan itu berhubungan dengan orang saat ini mungkin sudah paham bila disebut dengan komorbid ya, penyakit-penyakit bawaan. Mungkin kayaknya kok nggak nyambung ya gula sama, tapi bisa aja, iya karena ada kerusakan gen dan lain sebagainya.
Kemudian misalnya ini juga berpengaruh usia ibu yang sudah tua ya. Disebutkan ada literatur yang menyebutkan di atas 30 tahun. Iya, tapi memang sejauh ini kan memang selalu disarankan ya bahwa usia untuk memiliki anak yang aman itu ada di bawah 35 tahun seperti itu. Terus juga infeksi ya, infeksi misalnya seperti rubella seperti itu. Kemudian radiasi, kemudian Radiasi itu gimana dong maksudnya? radiasi ini kan faktor resiko ini kita nggak tahu ya persentase pengaruhnya berapa ya. Betul. Cuman misalnya seperti pada saat kehamilan kan ada suatu bukti bahwa sebenarnya tidak aman bahwa ibu hamil itu untuk misalnya di ronsen gitu kan Mbak. Nah karena ya tadi itu sinar X itu bisa menyebabkan gangguan pada janin gitu, nanti yang bisa berakibat pada salah satunya cacat lahir seperti itu. Kemudian riwayat pengobatan juga bisa ya, yang paling jelas itu adalah obat phenytoin atau obat anti konvulsi anti kejang. Ini berarti riwayat pengobatan pada orang tuanya atau? Orang tuanya kan bayinya lahir sudah iya, sumbing ya kan, jadi pada orang tuanya. Terus lifestyle misalnya merokok, minum alkohol selama kehamilan itu juga bisa mengganggu. Tentunya bukan hanya rokok itu menyebabkan sumbing, tapi banyak sekali hal yang tidak baik ya buat janin. Iya betul dok. Terus termasuk juga yang terakhir tuh status gizi ya. Kalau ibunya kurang gizi, misalnya kurang asam folat, kurang asupan nutrisi yang dibutuhkan janin, ya pasti perkembangannya bisa terganggu seperti itu. Nah, ini tuh tadi masih bahas seputar bibir sumbing ya dok ya? Iya benar. Sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih dok bibir sumbing itu tuh? Jadi kalau kita bicara soal sumbing itu sebenarnya nggak hanya terjadi di bibir ya Mbak. Bisa di? Iya, jadi sumbing bibir itu kita khusus ya di bibir ya. Nanti memang ada sumbing buat wajah juga, tapi kita khusus di bagian mulut ya. Jadi ada sumbing bibir, ada sumbing langit-langit ya. Sumbing bibir itu ada yang hanya satu sisi, ada juga yang dua sisi. Iya. Nah, terus ada yang komplit. Komplit itu maksudnya misalnya sumbing di bibir satu sisi ya. Dia nembus sampai ke rongga hidung. Iya. Dan ini biasanya membuat bentuk hidungnya lebih tertarik atau lebih datar ke arah yang sumbing itu. Nah, ada juga yang tidak komplit. Jadi hanya misalnya sampai sedikit di sebelum pada bagian depan rongga hidung seperti itu. Ya. Terus kemudian ada juga sumbing pada langit-langit. Nah, sumbing pada bibir maupun langit-langit ini bisa aja bareng, bisa satu sendiri-sendiri. Misalnya hanya sumbing bibir saja, bisa juga sumbing bibir dan langit-langit mulut. Nah, kalau langit-langit itu nggak kanan kiri, ya dia biasanya satu. Terus kemudian ada juga yang disebut sumbing submukus namanya. Jadi kelihatannya nggak ada sumbing. Iya, sama sekali nggak kelihatan kalau itu ada sumbing. Padahal sebenarnya langit-langitnya yang tulang langit-langitnya yang keras itu ya, itu nggak nutup, tapi ada mukosa atau bagian pink kulit di dalam itu dia menutupi celahnya itu. Oh, tapi bisa ketahuan nggak dok kalau gitu? Bisa ketahuan, ketahuannya dari berbagai macam hal ya, tapi seringnya nggak ketahuan. Tapi karena biasanya kalau ada sumbing submukus ini dia ada kelainan sindromik, jadi nggak cuma satu sumbing ini aja, ada kelainan-kelainan lain seperti itu. Nah, ketahuannya biasanya karena dia dari bentuknya ya Mbak ya, kalau di dalamnya ada tulang yang kuat, terus ada selapis tipis, itu kan jadi karena agak dekok ya, agak dekok itu satu. Terus yang kedua, anaknya masih sering tersedak atau bicaranya sengau seperti itu. Iya, meskipun jarang diketahui. Nah, kalau sindromik udah jelas, biasanya saya ada sumbing submukus ini, uvula, atau kalau kita lihat ada amandel yang menggantung di tengah, itu dia bisa terbagi dua. Iya, namanya sindromik itu ada kumpulan gejala Mbak. Jadi misalnya ada satu sindrom, misalnya Van der Waals gitu, dia nggak cuma ada sumbing aja, ada sumbing, ada uvula bifida, terus nanti ada tapi juga di bibirnya, misalnya kayak gitu. Oh, ini jelas sudah bukan satu jenis masalah yang kita lihat, disebutnya sindrom. Jadi ada kumpulan gejala, kumpulan tanda seperti itu gitu. Kalau kita ngomong lebih dalam ya, tapi karena ini pesertanya, pendengarnya juga teman-teman dari umum, jadi kita ngomong yang ringan-ringan aja yang penting bisa dipahami ya. Nah dok, tanya lagi, kalau tadi kan ada penyebab gitu ya, ada penyebabnya.
faktor risiko gitu kan. Ada juga nggak sih dok untuk cara kita mencegah gitu dok, biar ya sebisa mungkin biar nggak ada bibir sumbing gitu dok maksudnya. Nah, kalau mencegah ya berarti kita balik lagi bagaimana cara kita meminimalisir resiko itu tadi. Satu, misalnya sudah tahu hamil ya, misalnya udah ketahuan hamil, bagusnya sebelum ketahuan hamil kita sudah berencana, misalnya sudah vaksin ya kan, lengkap vaksin, terus sudah cek apakah ada infeksi atau enggak, terutama tokso ya yang paling banyak berhubungan sama kehamilan ya, masalah di janin. Nah itu bisa diobati dulu baru program anak. Kalau misalnya kok udah terlanjur hamil, ya diperhatikan asupan nutrisinya ya kan, kontrolnya rutin. Kalau misalnya punya banyak masalah, misalnya ibunya gula atau sangat obesitas, atau ada obat-obatan yang diminum secara rutin, seperti itu harus konsultasi ke dokter. Jadi nggak semena-mena membeli obat sendiri di apotek gitu ya. Terus selain itu juga ya semua faktor-faktor yang tadi itu sih, namanya faktor resiko kan, hal-hal berisiko ya seperti awal saya sampaikan, yaitu sebisa mungkin dihindari ya, termasuk lifestyle untuk merokok. Bukan cuma merokok ya, jadi perokok pasif itu juga bahaya karena kan kita sama-sama menghirup asapnya. Iya seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin soal apa namanya ya dok ya, mitos sama fakta gitu dok jadinya, kan ada yang bilang nih bibir sumbing tuh kutukan gitu, tuh ada yang bilang bahwa siap tuh ke keluarga gitu ya, atau ada yang bilang lagi karena itu gara-garanya dulu sih hamil dibilangin nggak boleh jahit malah ngejahit, jadinya begitu kan. Emang ngaruh dok? Bener. Nah kalau bicara soal mitos sama fakta perihal kesehatan itu paling asik mbak. Soalnya iya, soalnya sampai hal-hal yang nggak sampai kepikiran kita tuh ada gitu loh, betapa kreatifnya kan. Cuman ya dari semua hal yang saya sampaikan tadi sebenarnya bisa dibantah ya, bisa dipatahkan. Kutukan ada teorinya nih. Berarti siapapun yang dalam tanda kutip terkutuk ataupun terberkati bisa saja gitu, karena pada dasarnya kan anak itu berkat dari Tuhan kan mbak. Bagaimanapun diberikan seperti itu kan anugerahnya dari Tuhan ya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kutukan. Tapi kalau kita bicara tentang tanggung jawab ya, salah satunya tanggung jawab kita sebagai orang tua ya tadi itu, menghindari hal-hal yang beresiko ya. Terus kalau bawa sial ya baru juga lahir, lu ngapa-ngapain gitu, udah dibilang bawa sial ya dok ya. Sial. Mungkin seperti ini ya mbak, yang dipikirkan sama masyarakat terutama perihal sumbing ini karena masalahnya kompleks dan muncul dari sejak lahir ya. Ini nggak bisa langsung satu kali tindakan operasi beres selesai cantik gitu sempurna. Itu dia mungkin yang bisa dikatakan sama beberapa orang mungkin ya, karena satu pasti butuh banyak usaha ya, banyak biaya, ada dari segi psikis ya juga pasti ada, anaknya minder dan lain sebagainya, seperti itu sih. Tapi tetap bagi saya sih mengatakan sial kepada seseorang itu, bahkan apalagi masih baru lahir, itu jahat banget, itu jahat sekali. Kemudian hamil saat menjahit dan gerhana bulan atau mancing lele, atau kahilnya kan ada yang bilang gitu mbak, karena kahilnya kan biasanya kalau nggak kepancing gitu narik jadi luka sobek gitu kan ya. Kalau kita mau melihat lagi atau mengingat-ingat yang tadi kita sampaikan sih, semua ada ininya ya, ada teorinya, ada dasarnya gitu, sehingga ya saya rasa yang ini buat dongeng-dongeng, denger-denger aja sih gitu. Oke, sebuah ini nih dok, ada yang tanya dari Dwi Arianto, mau tanya dok, apa pengaruhnya jika penanganan bibir sumbing pada saat bayi dan orang dewasa? Baiknya untuk tindakan itu di umur berapa? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih banyak. Cuman ini saya agak dilema menjawabnya. Karena ini Mbak, karena talk show kita ini sebenarnya ada 4 sesi ya. Siapa tadi yang nanya ya, Mas Dwi Arianto? Iya. Dokter kayaknya kalau saya nggak salah. Oh, perawat. Pak Dwi, Mas Dwi ya. Kita ada 4 sesi, nanti ada sesi yang akan membahas itu. Cuman saya kasih spoiler sedikit aja ya. Aduh, harus pakai spoiler nih. Jadi tadi untuk penanganan bibir sumbing itu sudah bisa dilakukan dari sejak bayi. Nah, dari sejak minimal
usia 10 minggu kalau kita ngomongin usia, dan lain-lainnya nanti saya jelaskan di talk show selanjutnya. Jadi jangan lupa ya untuk memantau dan mengikuti serial talk show ini, seperti itu. Terus resikonya, ini spoiler lagi, resikonya kalau misalnya melebihi dari batas waktu yang ditentukan dalam tanda kutip ya, batas waktu aman dan sebaiknya dilakukan, resiko yang paling jelas itu kalau pada sumbing langit-langit mulut diadakan, kan kita time operasinya antara ya 18 bulan sampai 24 bulan. Yang penting tidak lebih dari 2 tahun. Kenapa? Karena fungsi bicara anak pada umur 2 tahun itu sudah baik ya, terus sudah paten, sudah terekam di otak anak untuk berbicara seperti itu gitu. Sehingga kalau misalnya dia sumbingnya tidak segera dikoreksi dari sampai dengan usia itu, ya mau sudah dikoreksi pas usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun dan 60 tahun, mau sumbingnya sudah tertutup sempurna, tetap fungsi bicaranya biasanya tetap terganggu. Orangnya udah ngomongnya tetap masih sengau seperti itu, atau masih ada kadang-kadang masih tersedak-tersedak seperti itu. Tapi lebih ke fungsi bicara sih. Jadi lebih disarankan di umur-umur kalau langit-langit ya sebelum 2 tahun. sebelum 2 Nanti spoilernya kebanyakan ini. Oh saya. gitu ya. Tapi nggak lanjut selanjutnya gimana? Jadi jangan lupa nih Mas Dwi, saksikan terus talk show Dr. Verni ya. Ini bakal ada tiap hari apa, Dok? Kalau harinya sih saya menyesuaikan host kita yang cukup bukan ini ya. Padahal mah kita ikut aja ke Dr. Verni. Oke, kalau gitu nanti kita akan sampaikan lagi melalui Instagram ya Mbak biasanya ya, melalui Instagramnya RSOP gitu. Jadi rangkaian acara ini saya boleh promosi ya? Boleh dong ya. Kebetulan rumah sakit kami ya RSOP, Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto ini punya program reguler bakti sosial bibir sumbing. Nah, program ini kita bekerja sama dengan Yayasan Smile Train Indonesia dan juga Yayasan Vivitas Indonesia. Nah, dengan terbentuknya kerjasama ini dalam 1 tahun ke depan ya, kami akan mengadakan bakti sosial operasi bibir sumbing gratis, tidak dipungut biaya sama sekali bagi terutama ya sebenarnya di area Banyumasan ini, akan tetapi tidak menutup bagi para pasien atau keluarga yang ingin datang dan mengikuti program bakti sosial ini. Nanti kalau untuk info lebih lanjut mengenai program bakti sosialnya bisa menghubungi nomor customer care nomor dulu ya, kali customer ya. care, benar sekali. Nomor customer care ada di mana Mbak? IG-nya RSOP, semua lengkap ya. Terus kalau untuk talk show ini sendiri, selain dalam rangka promosi yang jelas ya, yang lebih utamanya adalah edukasi ya. Kita membuat formatnya sebisa mungkin dipahami oleh masyarakat umum, supaya dimanapun berada, siapapun yang mendengarkan, meskipun tidak berada di area Banyumas, tetap bisa mengenali, mengerti penanganannya, sehingga seperti yang kita sempat bahas di awal tadi ya, masih cukup banyak ya kejadiannya di Indonesia ini, supaya siapapun yang dengar bisa membantu ya, setidaknya dengan memberikan informasi yang benar, dan juga membantu mematahkan mitos-mitos, sehingga orang tua yang memiliki anak dengan sumbing itu mempunyai harapan untuk perkembangan dan pertumbuhan anaknya lebih baik, seperti itu. Anak-anaknya juga bisa mendapatkan pengobatan, treatment yang lebih baik, karena ini perjalanannya panjang sekali, nanti akan dijelaskan di talk show selanjutnya. Oh iya Dok, tapi ngomongin tadi seluruh Indonesia gitu ya Dok, ini kalau misal pasiennya nih dari luar kota atau mungkin malah luar pulau, tetap bisa Dok ke RSOP? Bisa silakan. Tapi sekali lagi, karena kita masih berada di dalam situasi pandemi, pasti ada suatu protokol kesehatan ya yang kita terapkan ya. Yang pertama, pasti pasien maupun keluarga akan dilakukan pemeriksaan screening dengan PCR ya. Tujuannya ya screening supaya jangan sampai kita kelewatan dan akhirnya menjadi penyebaran yang tidak diketahui seperti itu. Karena tetap aja kita sekarang masih harus berjaga-jaga, meskipun secara data sudah menurun dengan sangat luar biasa ya kasusnya gitu. Benar. Terus yang kedua,
akan ada bukan banyak juga sih, beberapa hal nanti yang perlu diketahui ya perihal caranya, karena ini kan dalam tema baksos ya, jadi berbeda dengan poliklinik yang biasa di rumah sakit. Jadi nanti ada jadwal-jadwalnya gitu. Mendaftarnya bisa kapanpun, tapi nanti akan kita bikin semacam batch atau gelombang-gelombang. Misalnya 3 pasien pertama hari ini, 3 pasien berikutnya hari selanjutnya, dan selanjutnya, seperti itu. Dan tentunya semua pasien meskipun dalam tema bakti sosial, semuanya ditangani oleh dokter spesialis bedah plastik yang bekerja berpraktek di tempat kami, Dr. Ahmad Fauzi, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik ya. Jadi hasilnya dalam pasti berkualitas, kemudian alat-alat dan semua yang dipakai juga sesuai standar, karena meskipun kita membuat suatu operasi yang gratis ini, semuanya sudah melalui standar dan pengecekan dari yayasan-yayasan yang bermitra dengan kami, seperti itu. Oke, terakhir dok, ada pesan-pesan nggak nih buat semuanya? Oke, pesan-pesan terutama begini ya, pasien-pasien atau anak-anak dan orang tua ya yang memiliki anak dengan sumbing bibir maupun langit-langit itu harus nantinya kedepannya akan mengalami perjuangan yang cukup panjang. Nah, jadi kita sebagai masyarakat ya, terutama yang mendengarkan ini, sudah tahu penyebab dan awalnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah mendukung, mungkin tidak secara dana ya, mendukung dalam hal satu, moralnya, memberikan dukungan dan semangat, dan yang kedua, setelah mendengarkan informasi dari talk show ini bisa memberikan informasi yang tepat dan benar, seperti itu. Nggak mitos-mitos lagi ya? Nggak usah pakai mancing aja, jahit aja, nggak ada masalah, bebas ya, bebas. Oke, ada lagi dok yang ingin disampaikan dok? Saya sih terutama itu ya, kita saling mendukung aja. Oke, dan jangan lupa nih untuk talk show selanjutnya pastinya masih ada beberapa episode ya dok ya. Sebelum kemana? Sebelum kemana? Ini masih sementara. Ini rangkaiannya ada 4 episode. Ada 4 episode. 4. Ini episode pertama ya. Jadi jangan bosan dengan saya. Jangan bosan dengan saya. Nanti kalau ada pertanyaan yang misalnya tiba-tiba muncul di dalam sebelum di talk show selanjutnya, boleh tetap ditanyakan di talk show selanjutnya, nggak apa-apa. Oke, jadi disimpan dulu pertanyaannya, terus dipantengin terus tuh di IG RSOP, kira-kira wah dokter Verni talk show kapan lagi nih, gitu kan pasti ada infonya ya dok ya. Iya pasti. Jadi buat yang belum follow silahkan follow dulu @RS_Ortopedi_PWT. Ada IG-nya dokter Verni juga dok? Jangan lama. Jangan. Nanti ada di IG-nya RSOP, ada Oke. di PWT ya ada. Nah, tapi sayang sekali nih waktu kita udah habis ya buat sharing-sharing seputar sumbing gitu ya. Iya. Dan pastinya makasih banget buat teman-teman yang udah gabung di live Instagram kita, buat yang udah gabung juga di 106.5 TerFM ya. Terus jangan lupa nih buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel kita, bisa di-subscribe dulu. Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, karena nggak cuma info seputar sumbing aja, tapi di sana juga ada info-info seputar penyakit-penyakit lain gitu ya. Oke, Dokter Verni aja udah subscribe, ya nggak dong? Harus dong, banyak sekali yang bermanfaat ya, terutama Betul. untuk menepis mitos-mitos itu. Nah itu, jadi nanti nggak mitos-mitosan lagi tuh. Iya, benar sekali. Oke, sekarang saatnya untuk saya Tia pamit. Saya undur diri. Oke, terima kasih ya dok ya untuk sharingnya Terima kasih siang hari banyak. ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya. amin. Oke, sekali lagi dia pamit. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat dan juga tetap semangat. Bye-bye.